Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reski Marhami, nomor urut absen 30, kelas 11 MIPA 4. Saya akan memaparkan tentang hasil keputusan perundingan Renville dan hasil keputusan konferensi meja bundar atau KMB. Yang pertama, hasil keputusan Renville, perundingan Renville. Sebelum saya memaparkan tentang hasil keputusan Renville, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan di atas geladak kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta pada tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintahan Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo, dan dari KTN sebagai mediator Dr. Frank Graham. Adapun hasil perundingan Renville yang pertama, wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi. Yang kedua, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai terbentuknya RIS. Yang ketiga, RIS dan Belanda memiliki kedudukan yang sama di dalam Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RI merupakan bagian dari RIS. Yang kelima, pasukan RI yang berada di daerah kantong ditarik ke daerah RI. Yang kedua, hasil keputusan konferensi meja bundar. Sebagai kelanjutan dari perundingan-perundingan sebelumnya antara Indonesia dan Belanda, maka ditetapkan penyelenggaraan konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi-delegasi yang hadir pada konferensi meja bundar terdiri atas delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Anus Muhammad Hatta, delegasi BVO yang dipimpin oleh Sultan Hamid II, delegasi Kerajaan Belanda yang dipimpin oleh J.H. van Maarseveen, dan delegasi UNCI yang diketuai oleh Chris Clay. Konferensi ini terjadi perdebatan seru antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda dalam berbagai hal, antara lain mengenai hutang atau Belanda menuntut Indonesia harus mengakui utang terhadap Belanda yang dilakukannya sampai tahun 1949. Meskipun mengalami berbagai kesulitan, akhirnya KMB menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, Belanda harus mengakui bahwa RIS merupakan negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, penyelesaian Irian Barat sampai tahun berikutnya. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan bekerja sama dalam suatu perserikatan dan dikepalai oleh Ratu Belanda dengan hak dan kedudukan yang sama. Yang keempat, RIS harus mengembalikan milik Belanda. Yang kelima, antara lain memberikan konsesi dan izin baru perusahaan serta semua utang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh RIS. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.